Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali bisa berjumpa di program kita bersama Before Five Devotion. Hari ini pembacaan Alkitab kita terdapat dalam kitab Mazmur 17. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Diburu dengan tak bersalah, doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku. Dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman. Matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu, karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku, tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Ya engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu, terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Mereka membual. Mereka mengikuti langkah-langkahku. Mereka sekarang mengerumuni aku. Mata mereka diarahkan untuk menghempaskan aku ke bumi. Rupa mereka seperti singa yang bernafsu untuk menerkam. Seperti singa muda yang mengendap di tempat yang tersembunyi. Bangunlah Tuhan, hadapilah mereka. Rebahkanlah mereka. Luputkanlah aku dengan pedangmu daripada orang fasik. Luputkanlah aku ya Tuhan dengan tanganmu dari orang-orang dunia ini yang bagiannya adalah dalam hidup ini. Biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang Engkau simpan, sehingga anak-anak mereka menjadi puas, dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini merupakan mazmur atau doa dari Daud. Tidak dijelaskan kepada siapa Daud menunjukkan bahwa dia sedang kesal. Maksudnya musuhnya Daud siapa, tidak dijelaskan. Tetapi menurut saya, bagi saya, dan banyak orang setuju juga, bahwa Daud sedang tidak senang kepada Saul. Artinya apa? Daud sedang merasa hidupnya terancam oleh Saul ketika dia sedang dikejar-kejar oleh Saul. Dan di sini Daud betul-betul merasa sangat kecewa. Nah, bagi beberapa kita, mungkin ketika kita membaca ayat-ayat dalam Mazmur pasal 17 ini, kita agak sedikit bingung gitu ya. Daud berdoa kepada Tuhan, Daud meminta kepada Tuhan dengan menunjukkan kebenaran versi dirinya gitu ya. Dia menjabarkan kebenaran versi dirinya. Bagi sebagian kita mungkin agak takut ya hari-hari ini, atau ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita cenderung lebih suka menjadi orang-orang yang dalam tanda kutip rendah hati, merasa tidak layak, merasa betul-betul tidak layak di hadapan Tuhan. Seperti itu kalau kita bandingkan dengan kita sekarang begitu ya. Daud ketika dia berdoa, menaikkan doa-doanya kepada Tuhan, dia sedang menunjukkan kepada Tuhan, nih loh Tuhan, hidupku tuh baik, nih loh hidupku tuh loh tidak aneh-aneh Tuhan, nih loh Tuhan, hidupku tuh jujur, nih loh Tuhan, hidupku tuh tidak menyeleweng ke sana ke sini gitu. Daud sedang berkata kepada Tuhan bahwa dia sedang, nih loh kebenaran yang aku hidupi selama ini. Tetapi Daud justru banyak dimusuhi, khususnya musuh yang selama ini memusuhi dia adalah Saul, yang notabene adalah raja Israel pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu, ini justru membuat Daud kesal ya. Ini membuat Daud seperti, kenapa sih kok harus dia yang memusuhi aku gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya yang memusuhi Daud adalah orang-orang Filistin yang pada waktu itu adalah musuh dari Israel, mungkin tidak akan menjadi masalah karena memang musuh gitu. Tetapi ini bukan, yang memusuhi dia adalah Saul yang notabene adalah rajanya sendiri, raja orang Israel pada waktu itu begitu ya. Daud begitu kesal sekali, Daud begitu marah. Tetapi masalahnya Daud tidak berani mengambil tindakan untuk menindak Saul gitu ya. Kalau kita baca beberapa kisahnya, beberapa sejarahnya, kita melihat bagaimana Daud sebenarnya itu memiliki kesempatan untuk membunuh Saul.
Daud memiliki banyak sekali kesempatan untuk dia membunuh Saul, tetapi Daud tidak pernah memakai kesempatan itu. Daud seperti menyerahkan kepada Tuhan. Daud seperti menyerahkan penghakiman ini kepada Tuhan. Daud seperti menjadikan Tuhan itu sebagai hakimnya. Daud seperti tidak mau menjadi hakim atas Saul. Sekalipun Daud dikejar-kejar Saul dan beberapa kali Daud ingin dibunuh oleh Saul. Sekalipun Daud bertindak benar, sekalipun Daud bertindak sesuatu yang baik, tetapi beberapa kali juga Saul hendak membinasakan Daud. Nah, hal ini tentu yang membuat Daud menjadi kesal. Hal ini tentu saja yang membuat Daud menjadi, aku nggak melakukan kesalahan. Aku bahkan menjaga hidupku supaya baik. Tetapi justru banyak sekali musuh Daud. Tetapi justru banyak sekali orang-orang yang seharusnya tidak memusuhi Daud, tapi justru malah menaruh jebakan untuk membinasakan Daud. Nah, hal ini tentu saja yang membuat Daud menjadi kesal gitu ya. Daud seperti berkata kepada Tuhan, Tuhan kalau Tuhan cek dah, nggak ada loh salahnya dalam hidupku Tuhan. Aku melakukan sesuatu yang baik, aku menjagai setiap langkahku dari orang-orang yang tidak melakukan kebaikan. Nah, hal-hal ini dikatakan Daud seperti dia sedang membanggakan dirinya begitu ya. Nah, terus mungkin dari kita berkata, berarti boleh dong berdoa seperti itu kepada Tuhan. Nah, sebelum kita berkata seperti itu ya, Bapak Ibu, sebaiknya kita memahami dulu konteks pada waktu itu ketika Daud menaikkan doa-doa ini ya. Kalau misalnya kita berkata, Tuhan berarti aku layak dong. Tentu saja semua manusia telah berdosa. Tidak ada satupun dari manusia yang sebenarnya layak dibenarkan oleh Tuhan. Tidak, hanya oleh anugerah saja kita sebagai umatnya, kita sebagai murid Tuhan, kita dibenarkan. Tentu saja kita tidak layak. Tetapi kalau kita memahami konteks ini pada waktu itu tentu saja sangat berbeda. Daud betul-betul dalam kehidupannya dia merasa sangat amat kesal. Dia merasa sangat tidak terima. Dia merasa sangat hatinya dikesalkan oleh musuhnya. Musuh yang bukan sebenarnya musuhnya, yang notabene pada waktu itu adalah orang-orang Filistin, tetapi dari kalangan saudaranya sendiri bisa dikatakan ya, karena yang memusuhi dia adalah rajanya. Daud begitu kesal, Daud begitu tidak terima. Bahkan Daud berkata, Tuhan aku tuh hidup benar, Tuhan aku tuh hidup benar. Walaupun pada akhirnya Daud menyerahkan ya. Kalau kita membaca ayat yang pertama dan kedua, bagaimana Daud dalam tanda kutip dia berkata bahwa ya pada akhirnya bahwa pembenaran itu yang bisa membenarkan hanyalah Tuhan. Tetapi di sini Daud hanya mau berkata, Tuhan kalau Tuhan mau lihat loh, kalau Tuhan mau melihat kehidupanku, sungguh tidak ada yang salah dalam diriku. Sungguh kalau Tuhan menghakimi, tidak ada yang salah dari jalanku. Tetapi toh Daud dikejar-kejar oleh musuhnya. Tapi toh banyak musuh yang terus mencelakakan Daud. Tapi toh banyak sekali musuh-musuh yang mengikhtiarkan untuk kecelakaan Daud. Tetapi itu tidak menjadi alasan Daud untuk dia berbuat jahat balik, untuk dia kemudian mencelakakan mereka kembali, khususnya orang-orang yang waktu itu seperti Saul ya. Daud punya banyak kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi dia tidak lakukan. Tetapi dia betul-betul menyerahkan penghakimannya kepada Tuhan, karena Daud percaya, Daud yakin bahwa hakim yang adil adalah Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya hakim yang adil, yang melihat kehidupan manusia jauh melebihi apa yang bisa dilihat oleh manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau belajar dari Daud hari ini, kita akan belajar bagaimana Daud adalah orang yang hidup di dalam kebenaran. Kalau kita melihat struktur dari pasal 17 ini, kita akan melihat bagaimana ayat yang pertama, ayat pembukaan kepada ayat yang terakhir, ayat yang 15, itu ditutup dengan kata-kata kebenaran. Artinya apa? Daud memposisikan dirinya untuk terus hidup berjalan di dalam kebenaran, tidak peduli dengan apapun yang terjadi dalam kehidupannya, tidak peduli keadaan mendesak dia, tetapi di hadapan Tuhan Daud berusaha untuk terus hidup benar. Daud berusaha untuk hidup lurus. Daud berusaha untuk tetap hidup berintegritas di hadapan Tuhan, tidak peduli apapun yang terjadi dalam kehidupan dia. Kehidupan yang terjadi di sekitar dia tidak mempengaruhi dia untuk dia tidak hidup benar di hadapan Tuhan. Hari ini kita belajar, apapun yang terjadi sekeliling kita Bapak Ibu, harusnya itu tidak menjadikan kita memiliki alasan untuk kita hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Kita hidup
hidup benar bukan karena memang keadaan memaksa kita untuk hidup benar, tetapi kita hidup benar karena memang itu seharusnya yang kita lakukan sebagai murid Tuhan. Kita hidup benar, kita hidup berintegritas, bukan karena memang keadaan yang memaksa kita untuk hidup berintegritas, bukan. Tetapi kita hidup berintegritas, kita hidup benar karena memang itu menjadi kewajiban kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya. Saya berdoa firman hari ini boleh memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kalau hari ini kami boleh belajar kembali dari seorang pemazmur Tuhan. Bagaimana kehidupannya yang begitu benar tetapi banyak yang memusuhi dia Tuhan. Tetapi keadaan yang sulit, musuh yang menghimpit dia, tidak lantas menjadikannya untuk tidak hidup benar di hadapan-Mu. Hari ini juga kami berdoa, kiranya Roh Kudus menolong kami, menuntun kami, sehingga kehidupan benar kami tidak dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kami. Keadaan mungkin menjadi tidak baik, ke lingkungan kami mungkin memaksa kami untuk tidak hidup benar. Tapi kami percaya bahwa ketika kami hidup benar, itu bukan karena kami harus hidup benar Tuhan, tapi karena memang kami adalah anak-anak-Mu, bahwa kami adalah orang-orang yang sudah Tuhan selamatkan. Oleh sebab itulah kami harus hidup benar di hadapan Tuhan. Mungkin sulit buat kami secara manusia, tapi kami percaya ada Roh Kudus yang akan terus menolong kami untuk kami bisa menghidupi kebenaran-Mu dan kami hidup benar di hadapan Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saya berdoa, firman ini boleh menjadi berkat untuk kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.